tua kami dan anak-anak kami yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan pagi ini renungan. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita mendengarkan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita dulu berdoa. Kita buat dengan doa tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu malam hingga pagi ini, sehingga kami dapat kembali Tuhan beraktivitas pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Buatlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kami. Tuhan Yesus, kami tidak luput dari dosa. Ampunilah Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berkat yang berlimpah yang Kau berikan tidak ada penghalang bagi kami. Ya Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami berterima kasih, kami masih diberi kesehatan Tuhan pada masa-masa pandemi ini. Segalanya Tuhan itu kami doa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembali aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.
Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, renungan hari ini adalah berpikir jelek, berprasangka buruk terhadap orang lain dapat menimbulkan berbagai persoalan di dalam hidup pribadi maupun bersama orang lain. Orang ketiga yang dikisahkan dalam Injil ini dikuasai oleh pikiran negatif di dalam dirinya. Karena itu, ia tidak mampu mengembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Lebih dari itu, dia tidak memiliki semangat seperjuangan, kesetiaan, apapun terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Alasan mendasar karena ia dibayang-bayangi oleh hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Nah, dalam keseharian hidup, kita juga sering berpikir negatif, berprasangka jelek tentang orang lain, bahkan terhadap anggota keluarga atau komunitas lain. Nah, kalau demikian, dipastikan kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan dapat mengapai hidup yang harmonis, yang satu dengan yang lain. Nah, marilah kita menata kembali diri kita dalam berbagai aspek. Berjuanglah untuk selalu berpikiran positif dan konstruktif demi kebaikan pribadi dan bersama. Nah, demikianlah renungan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buatlah firman-Mu itu Tuhan, kami akan menjadi manusia yang baik, yang tidak berpikir negatif kepada sekeliling kami, kepada teman-teman maupun keluarga dan juga anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan meminta kepada-Mu Tuhan, berilah kami kesehatan supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.